Shalom, selamat pada hari ini, Rabu 30 September 2020. Mari kita ibadah Patuen. Mari kita mulai ibadah kita. Mari bersama beribadah kepada Tuhan dengan gembira. Datanglah ke hadirat-Nya dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang di rumah, mari kita buka kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama. Tiba saatnya mari kita membuka Alkitab kita pada Kitab Keluaran pasal 19 ayat 9 sampai dengan 25. Sekali lagi, mari kita buka Alkitab kita pada Kitab Keluaran pasal 19 ayat 9 sampai dengan 25. Mari kita sebelum membacanya kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati pikiran kami untuk kami mengerti akan firman-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, Bapak Juli Suarsono yang akan menyampaikan berita sukacita, Tuhan berikan roh hikmat sehingga firman Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kami untuk kami laksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik
Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena pada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, "Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan." Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikianlah, pasanglah batas keliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus." Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya." Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu, dan menyatakan hal itu kepada mereka. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita pada malam hari ini diambil dari Keluaran pasal 19 ayat 9 sampai dengan ke 25. Di Keluaran pasal 19 ayat 9 sampai ke 25, dengan saya beri judul "Setia mengikuti firman-Nya". Adapun natsnya saya ambil dari Keluaran pasal 19 ayat 9a yang demikian. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau.
dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada zaman dulu ketika seorang murid ingin mendapatkan ilmu dari seorang guru, maka dia akan melakukan nyantrik. Jadi kegiatan nyantrik adalah mengikuti segala perintah, ajaran, dan tindakan yang dilakukan oleh sang guru dengan setia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal ini dapat berlangsung terus-menerus sampai pada akhirnya oleh karena kesetiaan sang murid pada sang guru, dia dinyatakan lulus dan menguasai ilmu yang diberikan oleh sang guru. Pada saat bangsa Israel berkemah di padang gurun Sinai, Musa menerima firman Tuhan untuk disampaikan kepada mereka. Bangsa Israel akan dijadikan sebagai harta kesayangannya, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Selama mereka dengan setia mendengar firman Allah dan berpegang pada perjanjiannya. Musa juga menerima firman bahwa Tuhan akan datang menjumpai umatnya. Hal ini dapat terjadi jika bangsa Israel hidup menurut firman Allah, yaitu mereka menjaga kekudusan. Pada saat itu mereka harus bersiap untuk tidak boleh mendekati Gunung Sinai dan menyentuhnya, kecuali saat sangkakala berbunyi panjang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika semua perintah Tuhan itu dilakukan oleh bangsa Israel, maka bangsa Israel dapat menyadari Tuhan hadir di dalam kemuliaannya, di dalam ayat 16. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, seberapa sering kita mendengar firman Tuhan? Setelah mendengar firman, apakah kita sudah mengikuti setiap firman-Nya dan taat dan tetap setia? Setiap orang percaya dituntut untuk setia mengikuti perintah, ketetapan, dan firman Allah sebagai pedoman hidup. Jadi, mari kita memuliakan Allah yang kita puja dan kita sembah dengan berusaha mengikuti perintah-Nya serta melakukan ketetapan dan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setia mengikuti perintah firman-Nya di dalam kehidupan kita setiap hari berarti juga memuliakan Tuhan yang kita sembah dan kita puja. Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dengan segala kuasa-Nya. Amin. Mari kita sambut renungan kita dengan kita pujikan Kidung Jemaat 49 ayat yang pertama dan yang kedua.
Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan yang dipandu dengan yang diiringi dengan Kidung Jemaat 363, bait yang pertama dan yang kedua. Untuk diketahui, nanti persembahan dikumpulkan dalam amplop yang ditulis ibadah Rabu tanggal 30 bulan 9 2020, lalu dikumpulkan di majelis kelompok yang ditunjuk atau di kantor gereja saat jam buka kantor. Sekali lagi, Kidung Jemaat 363 ayat 1 bait 1 sampai dengan 2. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, mari kita doa syafaat. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, perkenanlah kami untuk berdoa syafaat saat ini untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Terlebih Tuhan, saat ini pada pandemi wabah COVID-19. Tuhan, biarlah negara kami, para pemimpin kami, Engkau berikan hikmat sehingga dalam kondisi yang seperti ini tetap boleh dalam keadaan yang bersemangat dan tetap memimpin bangsa kami. Demikian juga ya Tuhan,
Kami juga berdoa untuk para medis yang menangani pasien COVID-19, seluruh rakyat Indonesia, agar senantiasa Tuhan lindungi. Tuhan, terima kasih semuanya, kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan bagi para medis dan bahkan kepada pasien yang dilanda COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat dari Balita, Pratama, Madya, pemuda-pemudi hingga dewasa, hingga Adi Yuswo. Tuhan, Engkau berkati mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Hindarkanlah mereka dari segala macam penyakit, dari segala macam pergumulan. Tuhan, Engkau mengetahui mereka satu persatu, keluarga lepas keluarga. Tuhan, anak-anak-Mu ini Engkau kiranya senantiasa memberkati. Adapun warga jemaat GKJW Keraksaan yang dalam keadaan sakit, Tuhan, Engkau datang dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau sembuhkan, Engkau jauhkan dari penyakit yang menimpanya. Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka yang dalam keadaan kesusahan. Tuhan, inilah doa kami, inilah yang mungkin ada pergumulan di setiap keluarga kami. Kami aturkan kepadamu sehingga Engkau boleh memberikan pencerahan bagi kami semuanya. Tuhan, tak luput pula kami pelayan-pelayan-Mu yang bertugas di GKJW Jemaat Keraksaan, dari Ibu Pendeta sampai dengan pamong. Tuhan, Engkau berikan cinta kasih-Mu sehingga boleh melayani dengan penuh cinta yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa untuk persembahan kami yang boleh kami kumpulkan, baik tenaga, pikiran, maupun apa yang kami kumpulkan, materi, uang. Tuhan, kiranya boleh dipergunakan di dalam kehidupan bergereja kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami boleh aturkan dan boleh disempurnakan dengan doa yang diajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan serta anak-anakku,
Kita buka Kidung Jemaat 408 bait yang pertama kita nyanyikan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akhiri bagian, mari kita mohon berkat. Allah, Sang Sumber Berkat, Yesus Kristus, Sang Sumber Cinta Kasih dan Pengharapan, Roh Kudus, dengan kuasa-Nya menyertai kita, keluarga kita, jemaat kita, menyertai bangsa kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.